Perkenalkan, nama saya Dinani Ganahiza. Saya adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Jadi, di video kali ini saya akan membahas beberapa kasus dan apakah kasus-kasus yang saya bahas ini termasuk dalam kajian hukum laut internasional. Yang pertama ada kasus tentang perjanjian Manohara dan Ashraf di atas kapal USS Revenant di Laut Indonesia. Kasus ini berkaitan dengan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua individu di atas kapal perang asing, yaitu kapal USS Revenant yang berada di wilayah Laut Indonesia. Dalam hukum laut internasional, kapal perang memiliki status khusus karena merupakan perpanjangan dari kedaulatan negara benderanya. Berdasarkan ketentuan Konvensi Hukum Laut tahun 1982 atau UNCLOS, kapal perang menikmati imunitas penuh dari yurisdiksi negara lain selama menjalankan fungsi kenegaraan. Apabila kapal tersebut berada di wilayah laut teritorial Indonesia, maka Indonesia sebagai negara pantai memiliki kedaulatan atas wilayah tersebut. Namun, kedaulatan itu dibatasi oleh prinsip hak lintas damai atau prinsip innocent passage bagi kapal asing, termasuk kapal perang, selama pelayarannya tidak mengganggu keamanan maupun ketertiban negara pantai. Jika aktivitas di atas kapal seperti pembuatan perjanjian tidak berdampak langsung terhadap keamanan maupun ketertiban Indonesia, maka yurisdiksi tetap berada pada negara bendera kapal tersebut. Akan tetapi, apabila kapal berada di zona lain, seperti zona ekonomi eksklusif atau laut lepas, maka yurisdiksi negara pantai menjadi lebih terbatas. Dan prinsip utama yang berlaku adalah yurisdiksi negara bendera. Oleh karena itu, kasus ini menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan negara pantai terhadap kapal perang asing serta penerapan prinsip imunitas negara dalam hukum internasional. Oke, lanjut ke kasus kedua, yaitu kasus MV Caledonian Sky yang menabrak terumbu karang di wilayah ZEE Papua. Kasus ini bermulanya terjadi ketika kapal MV Caledonian Sky menabrak terumbu karang di wilayah zona ekonomi eksklusif Papua yang berada di bawah hak berdaulat Indonesia. Dalam rezim hukum laut internasional, ZEE merupakan wilayah sejauh 200 mil laut dari garis pangkal, di mana negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi maupun pengelolaan sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Meskipun ZEE bukan wilayah kedaulatan penuh seperti laut teritorial, negara pantai tetap memiliki kewenangan dalam hal perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Kerusakan terumbu karang merupakan bentuk pencemaran maupun bentuk perusakan lingkungan laut yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum internasional. Kapal asing yang berlayar di ZEE tetap wajib mematuhi ketentuan internasional mengenai keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan. Kasus ini juga berkaitan dengan suatu prinsip, yaitu prinsip state responsibility atau prinsip tanggung jawab negara. Apabila kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian kapal berbendera negara tertentu, maka Indonesia sebagai negara pantai berhak atau mempunyai hak untuk menuntut maupun melakukan penuntutan ganti rugi atas kerugian ekologis yang ditimbulkan. Dengan demikian, kasus ini menyoroti hubungan antara kebebasan navigasi kapal asing dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hukum laut atau lingkungan laut. Kasus ketiga yaitu tentang kasus pengangkatan bangkai kapal Titanic di Samudra Atlantik.
Bangkai kapal Titanic ini terletak di Samudra Atlantik pada kedalaman yang termasuk wilayah laut lepas atau high sea. Laut lepas ini berada di wilayah yurisdiksi nasional negara manapun dan tunduk pada prinsip kebebasan laut, yaitu prinsip freedom of the high sea, termasuk kebebasan navigasi dan penelitian ilmiah. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena dalam konteks bangkai kapal Titanic, terdapat aspek hukum mengenai salvage atau aspek hukum tentang penyelamatan kapal, serta perlindungan terhadap warisan budaya bawah laut. Bangkai kapal yang memiliki nilai sejarah dan arkeologis dapat dikategorikan sebagai warisan budaya bawah laut yang perlu dilindungi dari eksploitasi komersial yang merusak. Selain itu, terdapat persoalan mengenai kepemilikan bangkai kapal, hak eksplorasi, serta kewajiban negara untuk memastikan bahwa kegiatan pengangkatan dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan warisan budaya internasional. Dengan demikian, kasus ini memperlihatkan bagaimana rezim laut lepas tetap diatur oleh norma internasional tertentu yang membatasi kebebasan demi kepentingan perlindungan nilai sejarah dan nilai budaya. Yang terakhir, saya akan membahas tentang kasus kapal Philips yang dirompak di perairan Somalia. Jadi kasus ini berkaitan dengan tindakan perompakan terhadap kapal Philips di perairan Somalia. Dalam hukum laut internasional, perompakan merupakan salah satu kejahatan internasional tertua yang sudah diatur secara khusus dalam UNCLOS. Perompakan didefinisikan sebagai tindakan kekerasan atau tindakan penahanan yang dilakukan untuk tujuan pribadi di laut lepas terhadap kapal lain. Berbeda dengan tindak pidana biasa, perompakan di laut lepas tunduk pada prinsip yurisdiksi universal atau universal jurisdiction, yang artinya setiap negara memiliki hak untuk menangkap, menahan, dan mengadili pelaku perompakan tanpa memandang kewarganegaraan pelaku maupun korban. Hal ini dilakukan demi menjaga keamanan dan ketertiban pelayaran internasional. Wilayah perairan Somalia ini dikenal sebagai salah satu kawasan rawan pembajakan, sehingga banyak negara melakukan kerjasama internasional dalam bentuk patroli bersama dan pengamanan jalur pelayaran. Kasus ini menegaskan pentingnya solidaritas internasional dalam memberantas kejahatan di laut serta penerapan prinsip kerjasama antar negara dalam penegakan hukum laut. Jadi kesimpulannya, keempat kasus tersebut itu menunjukkan berbagai aspek penting dalam hukum laut internasional, mulai dari yurisdiksi kapal perang, hak berdaulat negara di pantai negara pantai di ZEE, rezim hukum laut lepas, perlindungan lingkungan laut, hingga pemberantasan perompakan. Jadi masing-masing kasus atau dari keempat kasus ini menggambarkan bagaimana hukum laut internasional berfungsi untuk mengatur keseimbangan antara kedaulatan negara, kebebasan navigasi, perlindungan lingkungan, dan keamanan pelayaran global. Jadi keempat kasus yang saya bahas tersebut itu keempat-empatnya itu termasuk dalam kajian hukum laut internasional. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.